Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Qurratu Aina, NIM 2204045020065, kelas 1A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar 2022. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan remaja. Perkembangan masa remaja. Masa remaja merupakan salah satu masa perkembangan yang dialami manusia dalam hidupnya, dan masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Beberapa ahli mempunyai pendapat yang berbeda mengenai kapan masa remaja itu berlangsung. Karena memang perkembangan manusia itu bersifat individual. Ada perkembangan yang cepat dan ada pula yang lambat. Dengan demikian, Batasan umur bersifat fleksibel, artinya dapat maju atau mundur sesuai dengan kecepatan perkembangan masing-masing individu. Ada beberapa contoh batasan umur remaja menurut beberapa ahli. Nuryoto 1994 adalah 1. Umur 13-21 tahun menurut Harlock. 2. Umur 12-21 tahun menurut Jersild. 3. Umur 13-21 tahun menurut Cole. 4. Umur 13-21 tahun menurut Haditono. Ada juga perkembangan remaja menurut John Wisentrock dalam buku Lifespan Development. Perkembangan masa hidup 2001. Remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Pada masa remaja, kematangan seksual seseorang mulai berkembang hingga benar-benar matang. Perubahan fisik, intelektual, dan juga emosi dalam masa ini merupakan persiapan untuk seseorang masuk ke dalam masa dewasa. Ketika memasuki masa remaja, akan muncul tugas perkembangan remaja, yang dimana tugas tersebut harus kita selesaikan atau menuntaskannya agar para remaja akan mempersiapkan diri untuk memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Menurut E.B. Harlock, dalam buku berjudul Psikologi Perkembangan edisi 5 2001, tugas perkembangan remaja adalah 1. Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. 2. Mencapai peran sosial baik sebagai pria maupun wanita. 3. Menerima keadaan fisiknya dan dapat menggunakan tubuhnya secara efektif. 4. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. 5. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua. 6. Mempersiapkan karir ekonomi. 7. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. 8. Memperoleh peringkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku dan mengembangkan ideologi. Ada juga beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam perkembangan remaja adalah 1. Masa transisi yang berlangsung cepat. 2. Lamanya masa transisi. 3. Latihan yang terputus. 4. Tingkat ketergantungan. 5. Status yang tidak jelas. 6. Tuntutan yang menimbulkan konflik. 7. Tingkat realisme. 8. Motivasi. Pada umumnya remaja belum tahu tentang apa yang akan terjadi dan problem apa yang harus dihadapi. Perkembangan yang kedua yaitu perkembangan fisik. Perubahan fisik sudah dimulai pada masa remaja dan terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang akan menjadi sempurna pada masa remaja pertengahan dan remaja akhir. Menurut Carl dalam Monks 2002 berpendapat bahwa perkembangan fisik merupakan dasar perkembangan dari aspek lain yang mencakup perkembangan psikis dan sosial. Artinya, jika perkembangan fisik berjalan secara baik dan lancar, maka perkembangan psikis dan sosial juga akan lancar. Begitu pula dengan sebaliknya, jika perkembangan fisik terlambat, sulit untuk mendapat tempat secara wajar dalam kehidupan masyarakat dewasa. Secara khusus, tugas-tugas perkembangan fisik remaja mencakup 9 macam, yaitu 1. Menerima perubahan fisik yang dialaminya dan melakukan peran sesuai dengan jenisnya. 2. Mengembangkan hubungan secara tepat dengan teman sebaya, baik yang sama jenis maupun lawan jenis. 3. Mampu berdiri sendiri dalam bidang emosi, tidak lagi tergantung pada orang tua maupun orang dewasa yang lain. 4. Mencari jaminan bahwa suatu saat
harus mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. 5. Menentukan dan mempersiapkan diri untuk karirnya dan memasuki pasaran kerja. 6. Mengembangkan kemampuan kognitif dan konsep-konsep yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 7. Memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan. 8. Mempersiapkan diri untuk berkeluarga. 9. Mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap secara tepat sesuai dengan pandangan ilmiah. Perkembangan ketiga yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Jahja 2012. Menurut Piaget dalam Santrok 2001, dalam Jahja 2012, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya. Lalu, remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. Perkembangan yang keempat yaitu perkembangan emosi. Emosi merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah efektif. Aspek psikologis ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia pada umumnya dan dalam hubungannya dengan orang lain pada khususnya. Keseimbangan di antara ketiga ranah psikologis sangat dibutuhkan sehingga manusia dapat berfungsi dengan tepat sesuai dengan stimulus yang dihadapinya. Berdasarkan pendapat Harlock pakar psikologi perkembangan lainnya, Nuryoto 1994 mengemukakan bahwa emosi dasar manusia terdiri atas 3 kategori utama, yaitu marah, senang, dan takut. Emosi-emosi dasar tersebut telah dimiliki manusia sejak masa bayi, kemudian berkembang bersamaan dengan pertumbuhan fisik. Perkembangan yang kelima yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral adalah kemampuan manusia dalam hal merenungkan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga manusia mampu untuk berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dengan menggunakan sumber emosional dan intelektual. Perkembangan moral remaja mengalami suatu perubahan seiring dengan tahapan perkembangan remaja itu sendiri, dan dideterminasi oleh lingkungan sosial dan budaya di mana manusia itu berkembang. Kohlberg, ahli psikologi, perkembangan moral, dan tokoh pengembang teori Piaget, mengidentifikasikan itu dilema moral remaja yang dapat menimbulkan konflik. Furman 1990, termasuk hukuman, properti, afiliasi, otoritas, karakter atau watak, norma atau aturan-aturan, kesepakatan kontrak, kebenaran, kebebasan, kehidupan, dan seks. Perkembangan yang keenam yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, menjadi orang yang mampu bersosialisasi. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, dan juga untuk meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Menurut Harlock 1996, 3 proses dalam perkembangan sosial adalah sebagai berikut. 1. Berperilaku dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat bersosialisasi, seseorang tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya sehingga ia bisa diterima sebagian dari masyarakat atau lingkungan sosial tersebut. 2. Memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah dibentuk dengan seksama oleh para anggota, dan setiap anggota dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang diberikan kelompoknya. 3. Memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya untuk dapat bersosialisasi dengan baik. Seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktivitas sosialnya. Jika seseorang disenangi, berarti ia berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri.
Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.